Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti. Mengapa Hasto Kristianto sebagai sekjen yang mungkin juga memiliki suatu peran di dalam kasus tersebut, ya, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Kok mempertanyakan kenapa? Kenapa nggak dukung aja, Prof? Soal Prof sedang tidak suka dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya, itu urusan lain. Coba kita membaca peristiwa ini secara adil. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan bahas Prof Ikrar Nusa Bakti. Dia mengomentari soal kasus Hasto ini. Ada keheranan yang terdapat dalam pikirannya beliau, guys. Kita akan dengarkan dan saksikan bersama sambil kita akan mereaksi. Mengapa Hasto Kristianto sebagai sekjen yang mungkin juga memiliki suatu peran di dalam kasus tersebut, ya, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Padahal yang menyuap itu adalah Harun Masiku dan yang menerima itu adalah seorang anggota KPU. Kalau logika ini, Prof, kok dipanggil Prof juga ya, kalau entah beliau paham atau tidak paham, tapi harus dong Hasto dalam bukti yang disampaikan oleh pihak KPK bahwa dia yang menjadi otak untuk kemudian melakukan kegiatan suap kepada Wahyu Setiawan. Kemudian dia yang memerintahkan Harun Masiku untuk pergi. Dan ada saksi yang harus menenggelamkan atau menyebur handphone ke dalam air supaya jangan sampai terdeteksi. Apakah ini bukan perbuatan melawan hukum, Prof? Bukankah ini perilaku yang tidak baik? Ya kan? Mau menyuap, mau menguntungkan pejabat publik, menjanjikan dan memberikan sesuatu. Ini kan perbuatan yang melanggar. Ayo, Prof. Kok mempertanyakan kenapa? Kenapa nggak dukung aja, Prof? Soal Prof sedang tidak suka dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya, itu urusan lain. Coba kita membaca peristiwa ini secara adil. Lanjut, Prof. Lanjut. Dan kita tahu kasus suap menyuap ataupun kasus yang terkait dengan pemilu legislatif bukan cuma 5 tahun yang lalu, terlebih lagi tahun 2024 kemarin, itu bukanlah satu kasus yang berdiri sendiri. Kita tahu ya, pada pemilu 2024 kemarin, khususnya di pemilu legislatif atau pemilu legislatif 5 tahun sebelumnya, itu selalu saja ada kasus-kasus yang terkait dengan persoalan bagaimana seseorang itu yang kemudian mendapatkan kursi di DPR RI karena kebetulan calon yang terpilih di DPR RI tersebut itu misalnya meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh calon yang lain. Persoalannya, Harun Masiku itu bukanlah orang nomor 2 di dalam kasus pencalonan anggota DPR RI dari PDIP di daerah tersebut, ya. Dia adalah yang nomor kesekian, tapi kemudian dia akhirnya naik dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu legislatif dari PDIP, calon dari PDIP di tempat tersebut, ya. Lagi-lagi ini juga bukanlah kasus besar, ya. Kenapa? Karena jumlah uang yang juga ditransfer ataupun diberikan oleh Harun Masiku kepada anggota KPU itu nilainya tidak seberapa. Aku nggak setuju guys ya dengan logikanya Prof
Ikrar, ini bukan soal kasusnya besar atau kasusnya kecil, Prof. Tapi yang jelas ada perbuatan yang melawan hukum. Dan jangan pernah juga menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Intinya, perbuatan korupsi ya korupsi, perbuatan melawan hukum, melanggar hukum. Kebetulan yang kasus besar terbongkar, kasus kecil tidak terbongkar, atau sebaliknya, itu urusan lain. Tapi pada faktanya, Sekjen PDIP ini yang menunjukkan sikap seolah-olah seorang patriotik, nasionalis, dan juga orang yang sering menunjukkan sikap sebagai pribadi politisi yang ulung, tapi justru ternyata di balik layar dia adalah orang yang menjadi pelaku atau otak utama sehingga menyarankan Harun Masiku itu mencalonkan diri dari wilayah dapil yang berbeda dengan kediaman beliau atau daerah beliau gitu. Dan kemudian ketika kalah cuma urutan kelima, mau dipaksakan ke urutan yang kedua dengan menyuap kepada komisioner KPU. Prof. Ikrar, saya pikir coba objektif saja membaca ini. Tidak perlu kemudian terlalu banyak mempertanyakan kinerja KPK. Ya, kalau kemudian KPK terbukti sudah diintervensi atau apapun pesanan bagaimanapun, sehingga kemudian kita menilai bahwa lembaga ini tidak lagi berintegritas dan tidak lagi memiliki semacam kepercayaan publik, oke, silakan kita kritik. Persoalannya juga itu tidak bisa kita buktikan. Jangan sampai ketidakadilan ini ya, yang tidak adil itu bukan cuma soal anggapannya teman-teman terhadap Hasto, tapi yang tidak adil itu adalah cara berpikir kita yang seolah-olah kalau kemudian Sekjen PDIP itu ditersangkakan, ya dinilai secara negatif gitu. Kenapa kita tidak pasrah saja, biarkan saja ini proses hukum yang berjalan, kan gitu. Apalagi kan KPK berani ya mengumumkan Hasto tersangka, berarti dia sudah bulat mendapatkan bukti-bukti. Soal waktu kapan itu kan sudah ada jawabannya gitu. Karena memang situasi dan kondisi pembuktian atau dua alat bukti itu hanya bisa dilakukan atau bisa didapat setelah situasi sekarang, ya kenapa kemudian kita anggap itu adalah sesuatu yang didramatisasi, kan gitu. Malah yang perlu dipertanyakan adalah KPK yang lama, jangan-jangan bagian dari keluarga besarnya PDIP, kan gitu. Jadi sudah, bagi saya biarkan proses ini berjalan, kritik saja kepada Pak Jokowi, kritik saja kepada pemerintahan Prabowo. Aktivis-aktivis dan siapapun teman-teman jangan berlindung di balik perilaku buruk yang dilakukan oleh Hasto. Itu jangan ya. Sama lah ketika teman-teman menganggap bahwa Pak Jokowi itu buruk, Pak Gibran itu bermasalah, teman-teman kemudian melakukan perlawanan. Ya kami juga ketika melihat bahwa ada kebusukan yang atas nama partai politik, dia adalah patriotis, nasionalis, padahal perilakunya buruk, tindakannya juga tidak sesuai, moralitasnya juga bermasalah. Terus kemudian seolah-olah harus kemudian kita berikan dukungan, kita memberikan apresiasi. Nggak dah, bagi saya hal ini harus dilawan. Hal ini perlu kita kritik, tidak boleh kita biarkan pola-pola seperti ini kemudian berjalan. Saya berharap Prof. Ikrar, ya sudah silakan kritik saja kepada rezimnya Prabowo, kritik saja kepada situasi sekarang yang berkaitan dengan kekuasaan. Tapi dalam konteks bagaimana kemudian KPK sedang menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi, suap menyuap, ya aku pikir ayo kita dukung saja gitu ya. Kebetulan apesnya ini yang dapat adalah Sekjen PDIP. Kan tidak menutup kemungkinan bukan cuma Sekjen PDIP yang bakal dijadikan tersangka. Jangan-jangan Yasona juga, jangan-jangan Ibu Megawati juga, kan gitu. Kenapa para aktivis kok mendadak sekarang jadi kayak aktivis partai gitu, dan partainya adalah PDIP, kan gitu. Sudahlah, kita juga udah rasakan kok selama 10 tahun ini bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi, kan gitu. Oke, Prof. Ikrar, kami tetap menghargai pengetahuan Anda dan kami berharap Anda punya banyak hal yang barangkali keluar dari mulut Anda yang berkaitan dengan hikmah, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tidak lagi berkaitan dengan sentimen-sentimen terhadap pribadi tertentu terutama. Oke, demikian guys video ini, barangkali mudah-mudahan Anda bisa melihat kapasitas dan kemampuan berpikirnya Pak Ikrar yang menanggapi peristiwa Hasto ya. Kita sih berharap seharusnya para akademisi, para aktivis itu seharusnya memberikan dukungan moral kepada KPK, bukan kemudian seolah-olah mempertanyakan dan terkesan sangat membela Pak Hasto gitu. Walaupun mereka bilang mereka bukan orang PDI.
Oke, semoga kita sukses selalu dan jaga kesehatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.